Di balik meja kantor, uang rakyat seharusnya dikelola dengan jujur. Tapi di negeri ini, ada orang yang lebih pintar menghitung amplop daripada menghitung kepentingan rakyat. Mari kita lihat kisahnya. Pak, ini Pak, dana dari pemerintah buat pembangunan sekolah. Jumlahnya 100 miliar ya Pak. Buat pembangunan sekolah ya? Ya sudah, 50 miliar buat pembangunan, nah 50 miliar lagi buat saku pribadi saya. Loh Pak, emang nggak ketahuan? Udahlah, tenang aja. Kalau ada masalah tinggal kasih cek, semua pasti beres. Baik Pak. Beginilah awal cerita. Dana rakyat hilang di meja kantor bahkan sebelum sampai ke rakyat. Sidang perkara dugaan korupsi dana pembangunan sekolah dibuka. Yang mulia, terdakwa telah menyalahgunakan dana sebesar 100 miliar rupiah. 50 miliarnya digunakan untuk masyarakat dan sisanya masuk kantong pribadi. Bukti transfer dan saksi sudah jelas. Apakah terdakwa mengakui? Yang mulia, saya hanya manusia biasa, saya khilaf. Uang itu hanya saya pinjam sementara. Pinjam? Kalau pinjam, kenapa uangnya dipakai untuk membeli mobil dan villa di Bali? Itu untuk investasi masa depan yang mulia. Diam. Pengacara, silakan beri pembelaan. Yang mulia, klien saya ini orang yang berjasa. Tanpa beliau, mungkin kampung halamannya tidak punya jalan setapak sepanjang 2 meter. Bukankah itu bentuk kepedulian? Dana 100 miliar hasilnya cuma jalan 2 meter. Itu sih jalan emas. Wah, ini mah nanti judulnya koruptor bangun jalan 2 meter termahal di dunia nggak sih? Ini betul. Cukup. Sidang diskors. Hakim akan bermusyawarah. Silakan masuk. Yang mulia, ini surat dari klien saya. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan tambahan. Baiklah. Pertimbangan ini memang sangat kuat. Setelah mempertimbangkan bukti, saksi, dan tambahan pertimbangan, maka terdakwa dinyatakan tidak bersalah. Sidang selesai. Breaking news, pemirsa, sidang kasus korupsi dana pembangunan sekolah berakhir mengejutkan. Terdakwa dinyatakan bebas meski bukti korupsi jelas. Keputusan ini menuai kritik publik. Bebas, padahal jelas-jelas ngambil duit rakyat. Gila, hukum kita kayak sendal jepit, gampang putus di bawah. Iya, yang nyolong ayam aja di pasar dihukum setahun. Ini nyolong 100 miliar, bebas senyum-senyum, lama banget. Jangan lupa, katanya dia kerja demi rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat yang di dalam dompetnya. Keputusan ini membuat warga geram. Di media sosial, warganet menuliskan, kalau korupsi dianggap sah, mending besok warga belajar korupsi, biar bisa hidup lebih enak. Waduh, ini mah jangan sampai rakyat belajar. Negara bisa aja berubah jadi pasar malam, semuanya bisa serba ditawar. Bahkan hukuman pun juga ditawar. Mungkin nanti promo, korupsi 100 miliar, bebas pajak. Kalau gini terus, rakyat cuma bisa nonton drama di TV. Bedanya ini bukan sinetron, tapi kenyataan. Halo warga Plus 62 tercinta, Assalamualaikum. Saya bikin video klarifikasi ini karena katanya sih saya dihujat netizen. Jadi soal dana kemarin itu tuh cuma salah paham.
Uang rakyat kan rakyat juga punya saya. Nggak apa-apa dong kalau saya pinjam sedikit uangnya. Dan ingat ya, saya itu dibebasin sama hakim. Jadi kalau hakim bilang saya nggak pernah salah, ya berarti saya suci dong. Kan hukum nggak pernah salah. Yang salah itu netizen yang terlalu kepo. Pokoknya buat warga semua, jangan baper, hidup jangan serius-serius amat. Yang penting kan bahagia. Dan ingat kata pepatah, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Dan jangan juga iri. Kalau kalian ingin jadi bebas dari tuntutan hukum, gampang. Jangan jadi miskin.